illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Hadirin hadiran, apa itu tauhid tasawuf yang dikembangkan oleh artinya pemimpin atau pencetus tauhid tasawuf, penggagas? Pertama adalah tauhid tasawuf, tauhid menurut ajaran tasawuf dan kesufian, ajaran keagamaan yang benar terbagi kepada 3 tingkatan. Ada istilahnya tauhid kalam, tauhid kalam atau dikatakan tauhid akidah, tauhid awam. Yang demikian itu sekedar untuk mengetahui Allah dan sifatnya, untuk mengetahui Nabi dan sifatnya, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang harus pada Nabi, apa yang wajib, apa yang yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus pada Allah. Mengetahui yang demikian sifat-sifat Allah untuk supaya kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul, agar supaya ibadat kita sah ibadah. Bagaimana kata orang tasawuf, mengatakan la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat kita melainkan kita mengenal orang yang kita sembah, kita sekedar mengenal sifatnya. Kemudian ada istilahnya tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf ini juga dikatakan tauhid khawas. Tauhid yang pertama, tauhid kalam, dikatakan juga tauhid awam, tauhid orang yang telah istimewa imannya, yaitu tauhid tasawuf. Kita dapat mengenal Allah, mentauhidkan Allah dari dekat, karena tasawuf itu artinya tarekat, berjalan kemauan kita untuk hudur di hadapan Allah, berserta kita berakhlak yang baik, dan kita takut untuk melanggar perintah Allah, berbuat maksiat, dan kita senantiasa menjaga perintah Allah untuk melakukan taat. Tapi kita senantiasa hudur kepada Allah. Maka bukan hanya kita mengenal sifatnya saja, coba kita juga mengenal zatnya. Mengenal zatnya artinya kita terlihat bahwa kita datang darinya, bahwa kita ini adalah semua kita itu mempunyai hakikat atau wujud kita hanya dari Allah, tidak dari lainnya. Maka cinta kita, rindu kita kepada Allah bertambah sehingga tidak terlihat lainnya, hanya Allah semata. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Saya melihat bahwa umat Islam di mana-mana kurang mengajarkan atau memahami tauhid tasawuf. Banyak mereka hanya mengamalkan tauhid kalam atau tauhid awam, sekedar untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Dia tidak mempelajari tauhid tasawuf, untuk berjalan kemauan hudur di hadapan Allah, terlihat di dalam batinnya sifat-sifat kebagusan, sifat kehebatan Allah, sehingga dia dapat melupakan yang lain. Pertama yang perlu kita lupakan yang lain di dalam kita beribadah, sembahyang, berzikir, dan melakukan amal-amal saleh. Hanya Allah kita dapat ibadah salat dengan khusyuk, hudur hati kepada Allah, supaya jangan sia-sia ibadah kita, jangan sia-sia apa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yang mereka itu dalam sembahyang mereka lalai. Jadi tauhid tasawuf ini
untuk menghilangkan hijab, terhijab oleh alam, terhijab oleh diri kita keberadaan Allah. Walaupun kita melihat alam, melihat yang lain, diri kita, anak kita tidak terhijab oleh lihat kita itu akan keberadaan Allah. Dengan makna kita tahu anak kita itu pemberian Allah, bahwa dia itu makhluk Allah, bahwa dia milik Allah. Jokowi milik Allah, makhluk Allah, milik Allah, makhluk Allah, dimana dia itu dijadikan Allah sebagai manusia. Kulikal insanu da'ifah, dijadikan manusia ini lemah, sekalipun dia presiden, dia pandam, dia siapapun juga, dia manusia dijadikan oleh Allah dalam keadaan lemah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, tidak ada milik baginya, hanya milik daya upaya hanya bagi Allah. Dan juga diri kita tidak ada milik, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya bagi diri kita. Itu semua datang dari Allah. Jadi keimanan yang demikian, ketauhidan yang seperti itu, yang sudah tidak terlihat lagi di mana-mana, terutama bagi umat Islam di mana-mana. Maka dari itulah, supaya jangan ada kesyirikan, kenifakan di dalam dada umat Islam, di dalam warga negara bangsa Indonesia yang mempedomani negaranya ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada syirik, tidak ada nifak. Tapi saya melihat bahwa banyak syirik dan nifak, baik daripada penjabat, pemerintah, ulama, dan rakyat biasa. Tapi dia menyadari, meyakini dasar dia bernegara ketuhanan yang Maha Esa. Makna ketuhanan yang Maha Esa tidak ada syirik, tidak ada berfungsi Allah untuk membuat langit bumi ini, untuk menggerakkan kita. Tidak berfungsi Allah dengan kita. Gerak itu datang dari Allah. Kalau tidak digerakkan Allah, kita tidak bergerak. Tidak ada syirik, tidak ada kenifakan, tidak ada keraguan di dalam batinnya untuk mendapatkan cahaya ketauhidan di dalam hatinya. Jadi mengapa terjadi banyak pemerintah penjabat yang korupsi, yang menyalahgunakan jabatan, banyak ulama-ulama yang kadang-kadang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyimpang, pekerjaan yang haram, pekerjaan syubhat, karena tauhidnya ini, tauhid tasawufnya tidak ada. Apalagi tauhid yang ketiga, tauhid sufi, tauhid kawasul, tauhid daripada wali-wali Allah yang besar, yang mereka ini melihat dunia, alam semesta ini seperti fata morgana, seperti debu, tidak mempunyai wujud. Karena yang selain Allah, wujudnya berdiri dengan wujud Allah. Wujud Allah sebagaimana akidah kita, qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Tetapi wujud selain Allah, qiyamuhu bighairi, berdiri dengan lainnya. Dengan pengertian keberadaan kita, keberadaan alam ini, beradanya dengan Allah, berdiri dengan lainnya. Tapi keberadaan Allah berdiri sendirinya, tidak ada berhaja kepada orang lain dan tempat. Tetapi kita makhluk Allah ini, lebih umat Islam yang beriman kepada Allah, dia selalu berhajat, selalu mengharap, selalu dia merasa fakir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena keimanan ketauhidan ini telah menipis dalam dada umat Islam, kita melihat baik profesor, doktor, baik penjabat, baik ulama, maka inilah penyebab yang menggagas, mengajak kawan-kawan supaya kita kembali kepada Allah untuk mentauhidkan Allah. Dan juga kalau kita tidak ketauhidan kuat, kita syirik dan kita nifak. Tetapi kalau kita tidak ada bahwasanya Muhammad itu menjadi contoh suri teladan yang baik sesuai dengan sila yang kedua dari Pancasila, bahwasanya sila yang kedua, manusia yang adil lagi beradab, maka terjadilah kedaliman,
terjadilah kefasikan, kezaliman dengan pengertian melanggar hukum, baik hukum-hukum agama, hukum-hukum yang ada Al-Quran dan hadis, hukum-hukum yang kita telah sepakati agama Islam dalam undang-undang, peraturan dan kanun. Kalau kita tidak mempedomani, yaitu manusia yang adil lagi berada, terutama kita umat Islam Muhammad Rasulullah, terjadi kezaliman, menentang hukum, terjadi kefasikan dengan pengertian malas untuk melakukan hukum. Jadi banyak umat Islam yang malas salat, yang malas sembahyang. Kadang-kadang dia tahu sembahyang itu wajib, tapi mereka tidak lakukan. Mereka tahu puasa itu wajib, tapi mereka tidak lakukan. Mereka tahu sembahyang berjamaah itu sunat muakkad, tapi mereka tidak lakukan. Jadi begitu juga dia tahu zina itu tidak boleh, haram, tetapi di Medan tidak ada umat Islam yang berzina, tidak ada umat Islam yang berzina. Medan dah bersih itu, ya Pak ya. Bagus. Bahwa mabuk-mabuk narkoba itu haram, sabu-sabu, tapi banyak juga umat Islam yang muda-muda yang sabu-sabu. Jadi mengapa yang demikian itu? Karena tidak menjadi Muhammad contoh suri teladan yang baik, manusia yang adil lagi beradab. Jadi kalau Pak Polres Abu, untung Abu, kita ajarkan untuk sahur. Anggota saya Abu ada juga yang sabu-sabu, itu Polres Abia, tapi Polres ini tidak ada. Ini cerita Polres Abia mengatakan ini Bu. Tapi dia mengertikan keamanan, ketertiban, kantipmas dalam masyarakat. Tapi dia banyak juga sabu. Tapi untung ada tauhid, saya dia berzikir. Jadi di Polres sudah berzikir di mana-mana, baik di Melabuh, di Abdia juga di Singki, Tapak Tuan adakan zikir. Jadi tauhid tasawuf ini Banda Aceh banyak membantu tauhid tasawuf ini, membantu polisi, untuk kantipmas. Tauhid sufi banyak membantu tentara, TNI. Jadi tauhid sufi ini banyak membantu TNI, karena tauhid sufi itu untuk mengalahkan setan, supaya musuh-musuh dari luar itu kita hantam dengan kesufian, dengan tidak terlihat wujud diri kita. Kalau wujud diri kita hilang, setan tidak bisa masuk. Wujud diri hilang dengan tauhid sufi. Wujud diri hilang, ananiyah hilang, keakuan hilang. Itulah tauhid yang sebenarnya, yang di waktu kita mengingat Allah tidak terlihat lagi diri kita, hanya Allah. Jadi cahaya ma'rifatnya masuk ke dalam batin kita, tidak teringat lain, hanya Allah. Itu dikatakan orang wasi, orang yang telah sampai ma'rifatnya kepada Allah. Jadi syaitan tidak. Jadi begitu juga umpamanya negara ini, TNI, jadi tidak bisa masuk kapitalis, imperialis, musuh-musuh dari luar, karena telah kuat pertahanannya. Ada pertahanannya. Jadi yang penting dalam kemerdekaan ini, kita harus dapat memerdekakan diri kita. Yang pertama dari hawa nafsu, dan kedua dari setan. Jadi kalau kita sudah mendapat kemerdekaan dari hawa nafsu dan daripada setan, maka diri kita ini sudah merdeka. Kalau diri kita sudah merdeka, maka negara kita ini sudah merdeka. Tidak kita dapat lagi ditipu oleh setan, tidak dapat lagi kita yaitu dikuasai oleh hawa. Hawa ini artinya keinginan-keinginan kepada dunia ini berbunga-bunga, itu dikatakan hawa. Jadi kalau setan menipu kita, bagaimana supaya kita ini melakukan maksiat, melanggar hukum. Jadi kita tidak diganggu oleh keinginan yang banyak, dunia yang berbunga-bunga dalam hati kita. Kita tidak diganggu oleh tipuan setan, berarti kita merdeka. Orang yang merdeka dari gangguan setan,
orang yang mendekat dari hawa keinginannya bermacam-macam, inilah sebagai hamba Allah yang baik, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang disayangi. Tapi kalau kita salat sembahyang tapi hati kita masih diganggu oleh syaitan dan oleh hawa nafsu, walaupun sembahyang kita banyak tapi itu tidak mempunyai faedah sama sekali. Ulama sufi tasawuf mengatakan 2 rakaat sembahyang yang zahid yang tidak tersangkut hatinya kepada dunia lebih baik daripada beribu-ribu rakaat sembahyang orang yang tersangkut hatinya kepada dunia di dalam waktu dia melakukan salat. Nah, ini maksudnya. Jadi inilah perlu di dalam tasawuf ini ada latihan, harus dilatih supaya benar-benar zikir kita ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wadhkur rabbaka idza nasita, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu apabila engkau lupa selainnya Tuhan. Kalau mengingat Allah, apa kita lupakan selain Allah di dalam batin kita. Tapi kita mengingat Allah tapi batin kita ini masih teringat selain Allah, maka zikir itu belum dikira baik. Sembahyang zikir, kalau belum lupa selain Allah di dalam kita sembahyang, maka sembahyang itu tidak baik. Maka diajarkanlah berzikir, dibuat tertib seribet sebagai latihan. Yang pertama dilatih, dikatakan zikir ma'al ghaflah. Kita mengingat Allah tapi hati kita lupa kepada Allah. Itu yang pertama. Itu boleh dilakukan untuk kali yang pertama. Artinya baru-baru akan melakukan zikir, itu boleh zikir seperti itu. Dan yang kedua, zikir ma'al yaqdah. Zikir hatinya terbangun kepada Allah. Berzikir-zikir, teringat dia ciptaan Allah, dia milik Allah, dia makhluk Allah, dia dari Allah hidupnya, kemudian dia akan mati. Itu semua dunia ini tinggal, pangkat semua tinggal, harta tinggal, karena dia ini tidak terlepas daripada perjalanan waktu. Perjalanan waktu umpamanya dulu jadi gubernur, sudah ke pensiun, tidak gubernur lagi. Presiden, tidak presiden, berubah-ubah, pangkat, berubah-ubah, harta juga demikian, berubah-ubah. Dulu kaya, sekarang miskin, kemudian habis. Dulu dia dapat mengendarai mobil, tapi sudah lemah, tidak sanggup lagi, berubah-ubah. Al-alam mutaghayyir, alam ini berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyir hadis, dia yang berubah itu baru. Kita bukan kadim, kita baru berubah-ubah. Dia sadar bahwa ada Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Di waktu dia berzikir, itu dikatakan zikir ma'al yaqdah. Zikir hatinya terbangun, teringat Allah. Tapi kepada lain Allah teringat juga dia sekali-kali. Itu zikir ma'al yaqdah. Itu sudah berpahala banyak. Tapi banyak betul belum. Baru zikir ma'al hudur. Zikir hadir hatinya kepada Allah, yang lainnya tidak teringat lagi. Karena telah terlihat cahaya keberadaan Allah, kasih sayang Allah, kehebatan Allah dalam batinnya, yang lainnya lupa. Itu zikir ma'al hudur. Jadi itu sudah lebih banyak lagi pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Umpamanya kalau dia mengatakan la ilaha illallah 1 kali, dapat dia zikir ma'al hudur beribu-ribu kali. Orang yang berzikir tapi hatinya lalai, lebih bagus 1 kali. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itulah zikir ma'al ghaibah. Zikir tidak teringat lagi selain Allah, termasuk dirinya. Zikirnya pun tidak teringat waktu dia berzikir. Kenapa? Karena asyiknya, dari rindunya dan cintanya, cinta yang membara kepada Allah, sehingga dia lupa, dirinya lupa dalam mengingat Allah. Itu zikir yang paling bagus.
itu zikir ma'al ghaibah. Kalau dia berzikir dapat yang seperti itu. Ini kata orang tasawuf nih, bahwa hajat yang dia berhajat, sebelum dia berhajat, hajatnya itu diberikan oleh Allah. Ini zikir ma'al ghaibah. Jadi kalau zikir ma'al hudur, berarti hajatnya itu dibantu oleh Allah untuk cepat dapat tercapai. Jadi saya itu bukti, saya melihat di Aceh, di kampung saya di Mangging, di Sawah, jadi termasuk Labuan Haji, mereka mengucapkan syukur kepada orang Ratib Seribeh. Kami Abu, padi kami sudah bagus, maknanya tidak lagi ada hama. Kalau biasanya kami artinya berladang atau bersawah, berpadi, hasilnya kalau sepetak sawah ini sekian kaleng. Tetapi dengan adanya zikir tasbih itu sudah 2 kali, bahkan 3 kali lipat dapat. Ini nampaknya zikir ini seperti kata Bapak apa tadi, Bapak dari mewakili gubernur, untuk menarik berkah, untuk menarik rahmah. Jadi banyak saya lihat berkat zikir nih, dari narkoba tidak lagi narkoba, dari mereka itu tidak ada peduli kepada agama, sudah mau belajar agama. Yang muda-muda, yang jahat-jahat sudah mencintai agama, sudah mencintai ulama-ulama. Jadi kalau dulu, kalau kita jadi tuanku, jadi guru agama, kita diejek-ejekkan oleh masyarakat, tidak ada masa depan, entah apa adanya, tidak ada lagi mau orang memberikan anaknya kepada agama. Jadi sekarang tengku-tengku di kampung saya, tengku abu muda-muda nih, selama ada tasawuf nih, selama ada Ratib Seribeh, sudah punya mobil semua, sudah punya ada punya mobil. Pesantren kecil sudah ada mobil, dan juga tidak henti-hentinya malah di sini berzikir, di situ berdakwah, sehingga guru-guru tuh, tengku-tengku yang ada di keliling kampung tuh, artinya sudah senang pula hidupnya daripada Pak Camat, sudah senang hidupnya dari Camat. Mengapa? Karena rumahnya ada, kemudian orang yang disuruhnya, murid-muridnya ada, kemudian mobilnya ada, kemudian banyak orang yang sayang, sehingga dia dapat uang lebih daripada uang yang dapat oleh Camat. Jadi itu saya lihat. Jadi ini semua terangkat dengan tasawuf, dengan zikir Ratib Seribeh. Saya juga agak terangkat dari dulu. Dari dulu saya tidak tahu Medan, tapi dengan itu sudah saya sampai ke Medan. Saya tidak tahu Jakarta, tapi dengan tasawuf, dengan zikir tahu Jakarta. Begitu juga sampai ke Manado, Gorontalo, Malaysia. Kalau di Malaysia saya datang, mana saya di Penang, itu berdatangan dari Malaka datang, Terengganu datang, dari Kelantan datang, sekedar datang, temu, kemudian pulang. Jadi maknanya mereka ada suatu entah apa yang dia ingin bertemu, dia tidak tahu. Itu kalau orang Malaysia fanatik sekali dengan ilmu tasawuf dan kesufian. Jadi mudah-mudahan saya mengharapkan pada kita semua, ya, yang beriman kepada Allah, yang beriman, supaya sama-sama kita mengangkat ajaran ini, karena ajaran ini untuk meningkatkan keimanan dari iman awam menjadi iman kawas atau iman kawasuka. Untuk apa kita meningkatkan keimanan? Supaya kita dapat bermakrifat dengan tauhid irfani. Maknanya bermakrifat dengan tauhid yang dapat menghilangkan kesyirikan, kenifakan di dalam batin kita. Tapi kalau iman kita tidak meningkat, kita tidak dapat menghilangkan kesyirikan, kenifakan. Kalaupun kita mengatakan itu di lidah saja, di mulut saja, tidak sampai ke sumsum ke batin kita. Jadi kalau kita iman kita meningkat, kita dapat bermakrifat untuk menghilangkan kesyirikan, kenifakan kita di mana kita berada,
walaupun di rumah, di jalan, di kantor, sama siapa saja. Jadi bagi mereka-mereka yang imannya meningkat, untuk dia bermakrifat dengan tauhid irfani, menghilangkan kesyirikan, kenimpakan, walaupun dia bicara dengan manusia, tapi yang hatinya tetap bersama Allah. Inilah maksudnya rijalun la tulhihim la tulhihim bai'un wala tijaratun an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang telah imannya meningkat kamil, yaitu laki-laki yang tidak melalaikan mereka daripada perniagaan mereka dan jual beli mereka daripada mengingat Allah. Walaupun dia berjualan, walaupun dia berjual balik, walaupun dia mengurus di kantor, pengurusan apa yang diurus mengenai manajemen administrasi kenegaraan mengatur, tapi dia tidak lupa-lupa kepada mudah-mudahan yang demikian itu pemerintah yang ada di Medan. Walaupun dia mengurus apa yang dia urus, tapi hatinya selalu senantiasa bersama Allah. Inilah yang kita harapkan, supaya benar-benar negeri kita ini, kita mencintai negeri karena kita beriman kepada Allah. Bukan mencintai negeri karena sayang kita kepada kita, itu salah. Mengapa kita mencintai negeri? Karena kita beriman. Mengapa? Karena Nabi mengatakan hubul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Jadi karena kita mensyukuri nikmat Allah, berikan nikmat negara kita begini bagus, ini baik, tungkar rahmat, makanya kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu, nikmat-nikmat iman, karena ini dari Allah. Kita mencintai negeri, mencintai negeri dengan melakukan perintah Allah, menjauhkan larangan, berakhlak, berkasih sayang, membuat hubungan yang baik sesama kita. Kita harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu membantu untuk jalan kebaikan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kita bantu-bantu di atas dosa dan permusuhan. Jadi supaya kita dapat menghilangkan permusuhan antara kita, menjaga rahim, kasih sayang. Makanya dengan demikian kita benar-benar sebagai hamba Allah, umat yang benar, bagaimana Rasulullah mengatakan al mu'min lil mu'min kalbunya yashuddu ba'du ba'da. Mukmin bagi orang lain, mukmin adalah seperti bangunan, dapat menguatkan satu di antara yang lain. Menguatkan tonggak, dengan apa dikuatkannya? Dengan bara. Dikuatkannya yaitu dengan apa namanya, dengan atap dan sebagainya. Jadi kayak Medan, Batam, ya, Padang, Sumatera Barat, Pak Dede, Pak Cik Nur, jadi ini kita satu di dalam beriman kepada Allah, satu dalam mencintai negara kita ini, satu dalam kita berkasih sayang, berakhlak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, kan begitu kita. Jadi ini, jadi kesatuan dan persatuan ini baru bisa tercapai dengan tauhid irfani, yaitu tauhid yang menghilangkan kesyirikan, kenimpakan Tuhan yang Maha Esa, dengan mencontoh Muhammad suri teladan yang baik, manusia yang adil lagi beradab, berakhlak yang bagus. Bila mana kita berakhlak yang bagus, beriman yang kuat, dan ini mendahulukan Allah dan Rasul, yang pimpin kita, pamannya eksekutif legislatif, membuat satu undang-undang, peraturan, kanun, berarti dasar ketuhanan yang Maha Esa, dasar manusia yang adil lagi beradab, berakhlak yang mulia. Jangan banyak dasar karena organisasi. Saya membuat ini, dasar saya orang PDI, dasar saya orang Demokrat. Jangan dasar itu. Dasar yaitu ketuhanan yang Maha Esa, manusia adil lagi beradab, maka terjadilah kesatuan dan persatuan warga negara bangsa, dan terjadilah keadilan sosial. Jadi kalau tidak seperti itu, inilah kita selalu
Zahirnya kita satu, tapi batinnya kita berpecah belah. Jadi tidak boleh, kita harus zahir satu, batin satu, hidup berkasih sayang. Jadi kita mengharap seperti itu. Boleh kita umpamanya berpecah-pecah, artinya berpartai-partai, binika tunggal, walaupun berpecah-pecah, tapi tujuannya satu. Apa satu? Satu apa? Satu beriman, satu jangan satu aku pergi sini, tidak ada. Satu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Sepakat anda? Dan juga kita yang tidak bersyahadat dan sayang juga kita, bukan pula kita musuhi. Dengan umat Kristen sayang. Kalau di Manado, ini karena pergi sama saya. Kalau di Manado untuk mengembangkan teratak istilahnya, itu banyak orang Kristen. Dibantu tuh membuat zikir dan menurut jadi itu kalau di Manado kita bersaudara. Dia kalau kita pergi ke Manado kita bersaudara. Dia senang dengan tasawuf. Senang dia orang Kristen tuh dengan berzikir. Bahkan kami yang ketiga kali ada yang masuk Islam. Ada 2 orang masuk Islam. Masuk ya. Jangan kita musuhi mereka. Jangan kita musuhi. Apa juga kita temani dan juga kita sayangi sebagai manusia, dan kita ajak untuk manusia yang lebih baik, untuk dia menjadi manusia yang lebih baik. Kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Jadi begitu cara gaul tasawuf. Saya rasa gaul tasawuf ini, jadi inilah yang dikehendaki oleh pemimpin-pemimpin kita, negarawan kita, supaya kita jalin kasih sayang, persatuan, nasihat menasihati, membantu untuk mendapatkan jalan yang benar untuk memajukan negara negeri yang kita cintai ini. Jadi demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kepada